Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan dua kata kalau dijamakkan atba dan asya. Atba itu dari tabaun yang artinya kedua-duanya adalah para pengikut. Namun ada perbedaan-perbedaannya. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan kedua kata tersebut. Namun akan kami dahulukan penyampaian atau menghaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua ayat tersebut yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Qamar 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlakna asy'a'ahum fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Penjelasan ayat. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu dari kalangan umat-umat sebelum kalian yang mengetahui seperti halnya kalian dan mendustakan seperti halnya kalian. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Orang yang mau mengambil pelajaran yang mengetahui sunatullah dalam membinasakan orang-orang buruk karena mereka itu sama, tidak ada perbedaan antara kedua golongan tersebut. Surat Ibrahim 21. Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum muhnuna anna min adabillah min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Penjelasan surat Ibrahim 21. Makhluk-makhluk keluar dari alam kubur mereka untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Maka para pengikut yang lemah berkata kepada para pemimpin dari kalangan pembesar, dahulu kami, wahai para pemimpin, adalah orang-orang yang mengikuti kalian. Kami melaksanakan perintah kalian, kami menahan diri dari larangan kalian. Apakah sekarang kalian bisa membela kami di hadapan azab Allah sedikit saja? Para pemimpin menjawab, seandainya Allah membimbing kami kepada hidayah, niscaya kami membimbing kalian kepadanya sehingga kita semuanya selamat dari azabnya.
Akan tetapi kami tersesat, maka kami menyesatkan kalian. Sama saja bagi kita semuanya, apakah kita kuat atau kita tidak kuat memikul azab Allah, kita tetap tidak bisa lari darinya. Kata tabaan itu mufrad, bentuk jamaknya atba, artinya pengikut pada masanya atau sejaman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang atba dan asya, yang mana kalau atba itu adalah pengikut pada zamannya yang diikuti atau zamannya sama, seperti Nabi, atba'nya adalah sahabat. Sedangkan kita-kita ini ya pengikut Nabi SAW, tetapi tidak bisa disebut atba karena zamannya berbeda, maka sebutannya adalah asya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan siapa yang harus diikuti dan bagaimana para pengikut suatu golongan atau kelompok itu bila benar-benar fanatik terhadap golongannya, yang penjelasannya seperti berikut ini. Yang harus diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Penjelasan ayat, katakanlah wahai Rasul, bila kalian mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku secara lahir dan batin. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan yang menentukan atas siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Allah, namun tidak mengikuti nabinya Muhammad dengan sebenar-benarnya dengan menaati dalam perintah dan larangannya, maka sesungguhnya dia adalah seorang pendusta dalam pengakuannya itu sampai dia mau mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Akibat mengikuti golongan dan fanatik. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin umiyatin yahdobu li asobatin aw yada'u ila asobah aw yansuru asobah fakutila fakit latun jahiliyah wa man kharaja ala ummati yadribu barroha wa fajiroha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaisa minni walastu minhu. Barang siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jamaah, kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar dari umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir, buruk, tanpa memperdulikan orang mukmin dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka ia tidak termasuk golonganku dan golongan
dan saya tidak termasuk dari golongannya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita benar-benar telah mengetahui siapa yang harus diikuti agar kita menjadi manusia sejati sesuai tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah. Allah sudah memberikan tata cara beribadah agar meniru Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang tidak mau mengikuti Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan menjadi orang-orang yang nyata-nyata sesat. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan para pengikut akan menuntut yang diikuti agar siksanya dilipat gandakan. Penjelasannya seperti berikut ini. Para pengikut menuntut penyesat agar dilipat gandakan siksanya. Qalat khulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'a. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fa minan nar. Qala likulli dhi'f walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Al-A'raf 38. Penjelasan Al-A'raf 38, para malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian, wahai orang-orang musyrik, ke dalam golongan umat-umat kafir dan sesat yang telah berlalu sebelum kalian, baik dari bangsa jin maupun manusia, di dalam neraka. Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka selalu mengutuk umat lain yang telah mendahulunya ke dalam neraka. Sampai ketika mereka semua berjumpa dan berkumpul di dalam neraka, maka orang-orang yang paling akhir masuknya, yaitu para bawahan dan pengikut, berkata kepada orang-orang yang lebih dahulu masuknya, yaitu para pemimpin dan pemuka, wahai Rob kami, para pemimpin itulah yang telah menyesatkan kami dari jalan yang benar, maka hukumlah mereka dengan hukuman yang berlipat ganda, karena mereka telah membuat sebuah kesesatan tampak baik di mata kami. Allah menjawab ucapan mereka itu, masing-masing dari kalian akan mendapat bagian dari azab yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Para pengikut pembesar atau pemimpin sesat, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabiro. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin
dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Al-Ahzab 67 hingga 68. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan kata atba yang kalau sedikit tabaun dan kata asya, yang mana atba itu artinya pengikut sezaman atau pada waktu yang sama dengan yang diikuti. Sedangkan asya itu para pengikut yang tidak sejaman dengan orang yang diikuti. Zamannya berbeda. Seperti kita-kita ini adalah asya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi dengan zaman kita berbeda. Semoga ini semuanya menjadi tambahan perbendaharaan ilmu kita terhadap ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah memberi ridho dan memberi kemudahan-kemudahan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.